Jelas, Pak. Oke, Pak. Langsung aja kayaknya Pak Rizal sibuk nih ya. Kita langsung Sibuk apa ngobrol dulu nih? aja. Nah, pertanyaan pertama saya gini, Pak. Gitu. Oke, pertanyaan saya pertama gini, Pak. Sebenarnya keadaan matematika di Indonesia ini kayak gimana sih, Pak? Monggo, Pak, bisa Baik, dijelaskan ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas, mengundang saya Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. sharing di sini. Saya kenalkan diri dulu. Saya Ahmad Rizali, Ya. panggil Nanang. Biasanya saya aktif di Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Kenapa itu kami kerjakan? Karena pada dasarnya kondisi pembelajaran matematika di Indonesia ini jika diukur dari kompetensi tingkat SME atau tingkat anak murid kelas 2 atau usia 15 tahun itu sangat buruk. Sesudah kita ikut selama hampir 18 tahun ke namanya PISA, Program for International Student Assessment, salah satunya mengukur kompetensi murid-murid kita kelas 2 SMP itu. Hasilnya ada kelihatan ya. Balik. Iya. 70 ya. Urutan pisahnya di 370. Urutan pisahnya 370. Iya, iya. Dan itu 70. Dari berapa negara itu, Pak? Itu seluruh Indonesia sebetulnya, karena mereka sistemnya kan sampling. Dari Oh, itu ratanya. Oh, iya, iya. OECD itu sekitar 490. Dan itu sangat buruk. Sangat buruk. Oh, berarti. Karena apa? Karena nanti saya jelaskan berikutnya, itu numpuk di kami sebut semacam buta matematika. Karena level dari PISA itu mulai dari 0 sampai 5. Kita numpuk di level 0, 1 dan sedikit 76-78% di sisi sana. Itu ukuran PISA tahun 2018. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Puspendik, Kemdikbud, itu di bawah Balitbang Kemdikbud, itu mengukur juga. Terakhir kemarin tahun 2019. Ternyata confirm pada usia anak seperti di PISA itu, ukurannya adalah skala 0,2 itu sekitar 79%. Dari data ini, kemudian saya berpikir bahwa ini terbalik lagi nih ya. Ini lihat tadi. Oh iya. Nah, dari kurva itu. Nah, dari kurva ini sebetulnya kelihatan. Sebetulnya potensi kita, baik murid atau guru, itu kan sebetulnya potensi alamiah itu normal. Normal. Jadi yang bonus sedikit, yang pinter banget dikit, rata-rata di tengah-tengah. Tetapi ketika mereka dididik, banyak ya yang rata-rata. Itu kok malah geser lebih banyak yang low kurvanya. Kalau istilah orang Jawa itu setelah dididik, gurunya itu semakin bodoh, mendidik anaknya jadi semakin bodoh. Ini mengerikan karena apa? Jika kita bandingkan dengan Vietnam dan rata-rata negara OECD, itu kurvanya normal-normal saja. Mereka dengan potensi normal setelah dididik itu sama potensinya sama, setelah dididik hasilnya juga ya agak geser-geser dikit kurang bagus, tapi normal terbentuk. OECD juga sama seperti ini. Itulah yang membuat kami mencanangkan namanya Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematik, karena pada ngumpul di sisi yang jelek itu sangat low. Dan itu ternyata terbukti. Ada sebuah survei dari namanya Indonesian Family Life Survey, itu hanya satu ya dari 10 anak murid kita usia 18 tahun yang menjawab benar. Ini satu dari yang menjawab benar soal ini. Dikurang sepertiga sama dengan kurangi seperenam. Itu hanya 1 dari 10. Jadi sekitar kurang dari 1, 9% sebetulnya itu. Ya, ini kan aritmatika yang sangat sederhana. Padahal
Padahal Iya, jika itu. kita bisa menjelaskan, contoh, saya beri contoh seperti ini. Jika kita tahu bahwa ini satu bagian ya, satu bagian lah. Kemudian kita bagi menjadi Mm-mm. ini sepertiga, ya. Tiga. Kemudian kita tahu Heeh. yang namanya Iya. sepertiga itu adalah ini kan, ya, ini ya sepertiga. Ya. Mm. Jadi jika sepertiga dikurang seperenam, kan tinggal begini aja sebetulnya. Kurang masuk, Ya, Pak, ke kamera. sorry, jawab. Jika ini satu lembar ini, kemudian kita bagi tiga, maka sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jika ini adalah sepertiga, kalau kita bagi dua lagi, ini kan seperenam. Ya, seperenam. Jadi, jika soal ini tadi kita pakai seperti itu, sepertiga kurang seperenam, kan sama aja. Sepertiga dikurangi seperenam. Hasilnya sebetulnya ya seperenam. Sangat sederhana. Seperenam. Ibaratnya nggak perlu mikir sebetulnya. Mm-mm. Jika kita tahu secara esensi. Iya, Secara Pak. esensi bahwa pecahan itu harus ada konsepnya seperti itu. Tapi kan kita tidak. Guru-guru kita Iya, mayoritas iya. masih loncat dalam pembelajaran pada anak-anak di usia SD itu. Mereka dari sesuatu matematik itu langsung diajarkan ke sesuatu yang sangat abstrak. Jadi langsung ditulis di depan, seperti ini langsung ditulis di depan. Tapi jawabannya belum dijawab. 1/3 gitu ya, Pak, ya. Kemudian yang ini dibikin 2/6. 2/6 kan sebetulnya sama dengan ini. Sama kan dengan ini kan? Seperenam, seperenam. Iya. 2 buah seperenam kan? 2/6 kan 2 buah seperenam. Jadi sebetulnya sangat mudah. Satu lagi contoh. Bahwa ada sebuah survei lagi. Kalau ini survei dari sebuah kota besar kepada SD. 7 dari 10. 7 dari 10. Ya, anak SM itu menjawab Iya, SD. ini. Soal ini jawabannya ini. Apa? 3/4 tambah Dengan 3/4 6/8. sama dengan 6/8. Itu cuma 7 dari 10, berarti yang 3 salah mereka ya. Artinya 7 itu, ya, sorry, terbalik saya. 7 ini menjawab salah. Iya, Oh, 7 yang 3 jawab benar. salah. Sorry, terbalik. 7 menjawab salah. Iya, iya. Jadi Iya. 7 itu menjawab ini. Padahal kalau saya ulang lagi, jika kita ingin memberikan pembelajaran matematik itu mengikuti kaidah yang namanya kaidah konkret, kemudian pictorial abstrak. Jadi konkret dulu seperti ini. Konkret. Ini ada, anggaplah 1 ya. Kemudian kalau kita bagi, ini jadi 4, jadi seperempat, seperempat. Jadi kalau kita bilangnya adalah seperempat, ini kan konkret nih. Digambar, kemudian tahu kita. 3/4 itu kan sebetulnya 4 buah seperempat. Ya. Sepakat? Jadi 3/4 itu adalah 4 buah seperempat. Ini 3/4 nih. 1, 2, 3. Ya. Seperempatnya 3. Maka soal 3/4 tambah 3/4 itu kan sebetulnya 3/4 ya, tambah 3/4. Berapa seperempatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/4. Ya aneh juga. Ya. Jika anak-anak SD menjawabnya menjadi 6/8. Ini kondisi di lapangan. Kondisi real. Oleh sebab itu, kawan-kawan di SMP kelas 3, pengajar-pengajar matematik itu mulai pusing. Karena apa? Secara konsep, yang dari SD sudah kacau, apalagi masuk SMP, SMP masuk SMA, akhirnya semuanya kacau.
bisa. Terterusan gitu ya, Pak. Terakhir, ada lagi sebuah studi yang dilakukan oleh, bisa buka ini bisa buka ini Puspendik. Kalau gimana caranya kembali? Puspendik Puspendik aksi.go.id garis miring laporan. Buka saja ini, itu nanti akan ketahuan, dan ini confirm dengan hasil OECD. Itu dilakukan pada tahun 2019. Itulah kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga kami berpikir kembali. Sebetulnya kalau kita bicara potensinya tadi, Mas, yang potensi kurva normal tadi, yang ini, sebetulnya guru dan murid kita baik-baik saja, cukup lah. Ya biasanya yang tinggi-tinggi ya, dia akan jadi sesuatu yang membutuhkan memang tinggi, saintis dan lain-lain. Tidak juga menjadi guru yang rendah lah, rata-rata aja lah. Murid juga sama, kenapa kok jadi guru? Akhirnya kami mengambil sebuah kesimpulan, ini persoalan dalam pembelajaran. Dan itu ternyata dari Gernas Tasnaka yang sudah melakukan 22 TOT di 22 TKP yang diikuti oleh kira-kira 35 orang, 25 sampai 35 orang. Kesimpulan, ternyata memang SD terutama yang kami sasar SD dan MI itu mereka tidak mendapatkan pembelajaran menjadi professional teachers atau guru profesional atau guru yang siap mengajarkan pembelajaran matematik jenjang SD dengan tepat. Jadi mereka di PGSD atau PGMI itu diajari teori. Bahkan mereka banyak yang diajari matematik itu daki-daki. Diajari fungsi, diajari integral, persamaan diferensial, ngebul kepala. Padahal diajarin di SD juga enggak. Yang harus dilakukan sebetulnya adalah bagaimana salah satunya membuat pembelajaran seperti yang saya bilang tadi, konkret, pictorial, abstrak. Itulah yang kami lakukan, Mas. Akhirnya kami melatih beberapa relawan guru untuk di TOT. Hasilnya mereka dari hasil TOT itu melatihkannya lagi ke sekolah-sekolah. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan matematika SD itu yang pertama misalnya bilangan dan operasi bilangan. Di sana ada pecahan, konsep bilangan seperti apa, kemudian membangun sense of bilangan atau kepekaan terhadap bilangan. Kemudian juga bagaimana mengajarkan konsep setengah di situ. Itu termasuk bilangan dan banyak sekali. Itu biasanya waktunya 1 hari, sekitar 6-7 jam. Berikutnya kami juga memberi latihan pengukuran. Karena ternyata dalam sebuah studi ada anak-anak SD yang meskipun sudah diberi meteran itu gagal mengukur sesuatu. Gagal mengukur sesuatu. 2 dari 10 orang itu gagal mengukur sesuatu. Kemudian yang ketiga, kami juga melatih geometri. Geometri itu macam-macam, biasanya dengan tanggram. Dari geometri sampailah kami kepada statistik dan probabilitas. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan yang paling penting di sini yang diajarkan oleh, mudah-mudahan juga sudah ikut bergabung di sini, ada Bu Andri, ada Jalal, ada Mbak Putih. Itu mereka bagaimana membangun kesadaran bahwa mereka menjadi guru matematik itu tidak main-main, bahwa Anda meletakkan fondasi terhadap kerangka berpikir matematik. Sementara itu dulu, Mas, sambil kita nanti diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kondisi matematika kita itu seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, secara masih termasuk rendah ya, Pak ya. Sangat rendah. Bukannya ya, Pak ya. Sangat rendah lah gitu. Sangat rendah sekali. Kalau boleh tahu, Pak, efek
efeknya itu apa Pak dengan buat perkembangan kita ini Pak? Saya pernah membaca sebuah jurnal, tapi jurnal itu masih debatable. Katanya ini juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Logiknya sih masuk akal. Salah satu contoh bagaimana bisa menjadi seorang buruh ya, yang mayoritas kan akan menjadi buruh nanti, buruh atau pekerja terlatih, jika menghitung sesuatu yang sangat sederhana saja, pecahan tadi itu lebih rumit. Tapi ada juga misalnya persentase. Iya. Mereka menghitung persentase saja, apa artinya 20%? Itu tidak paham. Bagaimana nanti mereka menghitung kredit? Iya. Salah satu. Yang lain, Betul, ini dugaan saya. Karena dasar matematika itu sangat rendah, sehingga nalar kita juga akan menjadi kurang baik. Ini yang dikatakan oleh Howard Gardner dalam bukunya Five Minds for the Future. Disiplin mind kita, disiplin mind itu pemikiran, itu sangat buruk jika nalar kita juga buruk. Jika disiplin mind kita buruk, jangan berharap yang namanya creative mind atau synthetic mind menggatuk-gatuk atau menyusun sesuatu. Kreatif itu mendekonstruksi, yang itu sangat dibutuhkan, itu akan jadi baik. Itu dikatakan oleh Howard Gardner, salah seorang profesor psikologi kalau saya tidak salah. Jadi sebetulnya darurat. Jadi berbahaya ya Pak ya untuk kondisi Indonesia hari-hari ini mungkin. Dan yang agak, apalagi kondisi sekarang kayak gini ya Pak ya, kayaknya itu malah justru membuat sangat bahaya sekali. Adalah satu, bahwa kita dirancang atau kita diimpikan akan menjadi negara yang memiliki PDB nomor 5 sedunia nanti pada tahun 2030 atau 2050 nomor 4 sedunia. Sementara negara-negara pesaing kita, Amerika, Cina, kemudian Rusia, itu rata-rata sudah mendekati 500 rata-rata, terutama matematik, sains, dan membaca. Nah, kita tiga-tiganya buruk. Jadi, jika kita tidak kejar, saya 80% yakin kita hanya akan menjadi buruh, dan itu juga sulit menjadi buruh. Karena apa? Karena itu tadi, nalar aritmatika kita, hitungan dasarnya ya, tidak tumbuh dengan baik. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini darurat. Dan di RPJM itu ditaruhnya juga sangat rendah. Tahun 2024 itu rata-rata masih di bawah 500. Bahkan yang tertinggi itu sains hanya 440-an. Jadi masih ngelumpuk di bawah aja masih. Gitu ya, masih numpuk di bawah. Jadi kurvanya itu udah banyakan yang low gitu ya Pak ya, secara kemampuan. Jadi ibaratnya kurvanya itu condong ke atau skewed ke arah low. Harusnya kita geser itu menjadi lebih lonceng. Lebih lonceng. Dengan cara apa? Nanti kita diskusikan. Nah, ya. Nah, mungkin langsung aja Pak, gimana? Kira-kira langkah kita itu kayak seperti apa kan? Ya kondisinya sudah harusnya normal, gitu ya. Kita sudah terlanjur ibaratnya terpuruk gitu kan. Nah kita mau meningkatkan itu, artinya kan paling nggak mengembalikan normal dulu, atau syukur-syukur bisa langsung melejit sampai ke atas. Nah itu kira-kira langkah-langkah kita secara real di lapangan ini kira-kira apa ini Pak? Secara konseptual pembelajaran matematika dan terutama PISA yang lain ya, sains dan membaca itu harus diperbaiki. Literasi. Pembelajarannya, instruksional di kelas, bukan pembelajaran. Pembelajaran lebih luas. Instruksional di kelas harus benar. Istilah Bu Putih, kolega saya yang jadi master trainernya, harus ada matematik dalam kelas matematika. Harus ada matematik dalam kelas matematika. Artinya apa? Harus ada nalar, harus ada solusi, harus ada macam-macam. Ada beberapa yang disebut oleh National Teachers for NCTM, National Council for Teachers Mathematics di Amerika, itu ada beberapa, termasuk juga koneksi, lalu ada juga komunikasi matematik. Jika itu ada di pembelajaran,
Heeh. Apa artinya itu belum ada Pak di Sebetulnya pembelajaran di kita? bukunya bahkan dulu ada, tetapi guru-guru saya tidak tahu karena tidak dikasih di perguruan tinggi atau mereka tidak terampil, akhirnya mereka Iya. tidak memberikan pembelajaran. Atau mereka juga merasa, aduh ini waktunya kurang, padahal tak kurang, 6 tahun itu lama loh Mas, untuk 4 mata pelajaran. Iya, Dan jamnya juga lumayan sih. besar. Baik, jadi secara konsep pembelajaran mesti diperbaiki. Dalam bentuk apa? Yang pertama harusnya Sepakat. sejak mereka kuliah di PGSD itu harus benar pembelajarannya. Sehingga pada saat mereka lulus punya dasar yang benar. Kemudian ketika dia lulus dan mengajar harus pula dilatih pembelajaran yang benar. Jika sejak awal sudah benar pre-service-nya, kemudian in-service-nya saat mengajar benar, saya yakin kok rupanya nanti yang skuter kiri itu akan nyondong ke bentuk lonceng. Tetapi, bisakah kita lakukan dengan kondisi sekarang? Berat Mas, kalau melakukan sesuatu seperti sekarang, business as usual. Sehingga kita harus membuat sebuah gerakan. Salah satunya seperti gerakan ngaji matematik ini. Jika ini menyiarkan keseluruhan, mengajar, semuanya sangat sederhana. Itu akan semakin kencang. Ada lagi namanya Matematika Nusantara. Itu juga. Tapi rata-rata mereka itu asik. Dan Anda juga yakin. Yang rumit-rumit. Yang SMP, yang ke Olimpiade gitu malah ya. Olimpiade segala macam buat saya nggak usah diurusin Mas. Karena yang kita butuhkan adalah nalar dasar yang diajarkan di kelas 6 yang harusnya semua manusia normal itu bisa. Jadi yang pertama beresi pembelajarannya, di mana mulai dari pre-service kemudian masuk ke in-service. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah gerakan. Gerakan itu adalah menggetok tularkan, orang Jawa bilang, pembelajaran ini kepada guru yang pertama, yang kemudian pelan-pelan juga kepada komunitas, sehingga mereka bisa mengajarkan anaknya matematika dengan jelas. Saya ingin kawan-kawan yang Gernas Tastaka juga, misalnya ada Bu Andri, kalau di sini ada Jalal, kemudian ada Bu Putih atau ada yang lain juga ikut sharing, karena mereka yang turun melatih. Kami melatih mulai dari Cirebon sampai ke tempat lain. Pak, kita taruh depan aja Pak. Makasih ya Pak ya. Sorry. Itu Mas. Oke. Jadi ya kadang ini ya, berarti pondasi dasarnya ini jarang yang garap kayaknya ya Pak ya. Itu yang saya selalu masgul. Karena apa? Kita, pemerintah, itu rata taken for granted. Jadi dianggap ketika anak-anaknya masuk SD, diajar oleh guru kelas, kemudian mereka paham. Iya paham, mereka yang high tadi paham, karena mereka bukan karena pelajaran, kan memang pinter aja jadi paham. Mampu dia jump up atau loncat ke arah hal yang abstrak. Tetapi yang rata, apalagi yang agak kurang, itu nggak mampu. Sementara tidak diurus. Apalagi sejak dulu. SD ini kan diurusi oleh kabupaten kota. Yang lebih ngurusi hal-hal yang sifatnya 8 SMP bukan pembelajarannya. Tapi gedungnya lah, kesejahteraan gurunya lah, macam-macam hal yang sifatnya administratif. Jadi ini nggak ada yang ngurus Mas. Ya, jadi banyak yang lebih ngurus tingkat atas mungkin malah ya Pak ya. Gila kalau dapat Olimpiade matematik, mampu menyelesaikan persamaan kalkulus, kan gagah Mas. Kalau seakan-akan jadi muridnya Einstein gitu. Iya. Itu nggak kita butuhkan Mas sekarang. Iya, banyak hal pekerjaan yang mungkin kayaknya tidak sampai ke situ ya Pak ya. Dan hanya mungkin orang-orang tertentu aja yang butuh sih sebetulnya. Alhamdulillah kami didukung oleh Profesor Hendra Gunawan, yaitu salah satu matematikus terkenal di Indonesia lah, kondang di Indonesia, profesor di ITB, masih kenal. Hendra Gunawan sangat mendukung kami karena buat beliau. Buat beliau. Gitu. Kalau yang di dasar ngaco, pusing beliau. Pasti pusing. Ya ibarat kita bikin bangunan sih ya Pak ya.
Kalau pondasinya aja nggak kuat, kita mau bangun bangunan yang tinggi ya Itu pasti. repot juga ya Pak ya. Oke, Pak, ini ada yang bertanya ini teman-teman nih. Pak izin dari Rasrova 1. Pak izin bertanya. Saya guru matematika di daerah Pandeglang. Saya kesulitan untuk mengajar matematika dengan online, mengingat daya tangkap anak berbeda tiap anak. Ada yang cepat dan ada yang lemah. Nah, ini Pak, kan ini lagi masa belajar di rumah gitu kan Pak. Nah, ini ada guru yang merasa kesulitan dengan pembelajaran online karena ya kita bisa mengingat murid-murid ini daya tangkapnya berbeda-beda. Nah, ada yang cepat, ada yang lemah. Nah, ini apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran online ini, Pak? Jujur aja saya tidak mampu menjawabnya, jujur menjawab. Karena tidak online aja sebetulnya sulit, buktinya hasilnya jelek. Apalagi online. Iya, betul. Tetapi kami cerdas kakak dan sudah mulai juga betul. banyak kawan-kawan itu yang membuat program-program atau video-video yang sangat baik. Contohnya video yang dibuat oleh Pak Jalal, seorang guru kolega kami juga, trainer kami. Di sini dia tadi ikut saya lihat itu di daerah Gunung Sindur. Dia banyak membuat video-video pembelajaran yang itu bisa diajarkan secara online. Dan murid yang paling rendah penalarannya pun saya pikir akan bisa menangkap. Bisa diakses di mana itu Pak? Bisa diakses ke coba buka ke Instagramnya Gernas Tastaka. Oke. Siap. Facebook grupnya jadi salah satu Facebook grupnya namanya juga Gernas Tastaka Pak. Biasanya sekarang kalau kita browsing matematik itu Gernas Tastaka banyak muncul karena memang sudah mulai kami melakukan banyak program-program online. Di online ya. Dan kami menjelajah mulai dari Batam, kemudian Pontianak, lalu sampai ke Konawe, sampai ke Tuwalem. Terakhir kami bahkan ke Sumbar. Masya Allah, daerah dalam. Itu yang kami ajarkan, kami sharing kepada mereka adalah TOT, kepada relawan-relawan itu yang siap menjadi penggerak nanti. Jadi sebelum Kemdikbud itu membuat penggerak-penggerak, kami mendahului kecil-kecilan Mas, membuat sebuah gerakan, membuat guru khusus matematika. Amin. Jadi kadang ya itu problem guru sih ya Pak ya, lebih dominan problem guru atau lebih dominan problem siswa ini Pak kira-kira? Dari problem matematika yang ada. Kami tidak lebih banyak problem. Tapi kami berpikir sebetulnya problemnya lebih problem dalam arti tidak menyalahkan ya. Di guru. Karena guru sendiri, istilah ibarat saya komputer itu, anggaplah dia Pentium yang tidak paling tinggi lah, misalnya level kalau skala 10 itu Pentiumnya 7 lah gitu ya. Tetap install dengan aplikasi yang tidak tepat guna, ya gimana mereka bisa menggunakannya dengan baik, mengajarkan kepada murid. Logikanya begitu. Ya. Install prosedurnya salah. Ketika dipakai ya banyak hang, ketika di print nggak bisa keluar printernya. Buat saya persoalan yang pertama adalah persoalan bagaimana mengempower guru. Jika pemerintah dan kita semua sudah benar mengempower guru, saya yakin murid-murid akan terikut, Mas. Apalagi dalam penelitian sudah dikatakan bahwa pengaruh mutu kepada hasil belajar murid itu antara 54 sampai 63% itu tergantung guru. Guru yang utama. Lebih dominan. Tapi jangan merasa kecil hati, sebetulnya guru tidak mampu mendidik muridnya menjadi baik dari hasil tadi. Bukan karena guru potensinya buruk, bukan. Tetap punya potensi besar gitu ya. Mungkin cuma belum bisa memunculkan saja ya Pak ya. Ajarkannya pada saat pre-service itu tidak dimunculkan dengan benar karena pembelajarannya juga tidak menjadi profesional. Sesudah dia mengajar juga tidak dilatih. Itu perkara. Apa ada, kalau secara kurikulum Pak, mungkin ada
komentar di sana, Kalau Pak? kami baca sebetulnya kurikulum sekarang itu standar kompetensi lulusannya itu sudah oke-oke saja. Saya tidak tahu apakah standar prosesnya seperti itu, tapi kalau melihat bukunya kelihatannya standar prosesnya juga seperti itu. Sudah seperti itu. Kemudian standar isi. Nah, ini agak bermasalah. Seringkali Oh gitu. isinya itu terlalu ndake-ndake. Misalnya, anak diajarkan desimal, Ya. ngapain sampai 45 desimal? Tambah-tambahan misalnya, atau kali-kalian, ngapain sampai ribuan? Padahal SD. Padahal konsepnya kan sebetulnya bagaimana konsep menambah, membagi, mengurang, mengali. Jadi kadang materi SD aja sekarang kayaknya sudah sampai statistika ya, Pak ya? Sebetulnya. Statistika sederhana. Misalnya bagaimana menampilkan beberapa kelompok, misalnya kelompok anak kelas nilainya berapa saja yang antara rentang ini, rentang sampai rentang ini, antara rentangnya sampai rentang ini. Kan sebetulnya sederhana, tampilkan pada diagram batang. Dan dari sebuah studi di Jakarta, anak-anak SD yang kelas-kelas bawah statistika sederhana itu dan probabilitas itu memang buruk, tetapi akan semakin membaik ketika mereka sudah mulai kelas tinggi, kelas 5, kelas 6. Tetapi yang umum, pecahan, itu hancur semua. Ya. Oh gitu ya, Pak. Saya juga pernah ngajar SMA malah, Pak. Saya pernah anak SMA itu juga agak kesulitan di pecahan malah. Masih udah SMA ini. Agak bahaya juga ini kita ya. Beberapa kawan guru saya itu yang ada di Pangkalan Bun, ada yang di Ciamis, dia guru kimia ini. Ketika dia SMA ini ingin mengajarkan kimia, namanya stoikiometri. Kalau kita SMA IPA, stoikiometri kimia. Iya. Itu kan menghitung reaksi, ada gram molekulnya dan lain-lain, nanti akan ketemu berapa gram molekul. Di sana akan sangat banyak digunakan perkalian, persentase, desimal, dan lain-lain. Kemudian kawan guru ini sudah hampir 7-8 tahun menguji murid-muridnya, ternyata mayoritas confirm. Kata dia, mayoritas itu berapa? Saya bilangnya sekitar 70-80%. Mereka tidak menguasai pecahan dan persentase. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya terpaksa saya ajarkan kembali satu materi pecahan itu agar mereka bisa mengikuti kimia, stoikiometri, reaksi. Itu persoalan. Tapi sekarang guru-guru itu udah diam. Diam itu artinya gini, udah faktanya gitulah. Gimana pun caranya kita mesti selesaikan. Itu guru kimia kawan-kawan itu. Akhirnya solusi dia adalah mengajarkan kembali. Bisa nggak bisa lu ajarin, gua ajarin lagi lah. Paling-paling dia ngomel dari SMP. Masih Anda yang SMP ngomel dari SMP. Karena guru SD bingung. Lu mesti nyalain siapa nih? Jalan kampus aja, Pak ya. Dosennya nggak ngajarin saya sih. Hilang kan modalnya tinggi. Muter di situ artinya. Iya. Oh. Berarti memang dasarnya itu juga harus kuat dia, Pak ya. Wajib itu, Mas. Dan buat saya, karena ini adalah sesuatu yang dasar, sederhana, mestinya hasilnya adalah kurva normal itu. Yang memang nggak bisa sama sekali, yang nggak akan bisa, udah mau diapain. Tapi itu kan sangat sedikit. Iya. Mungkin emang kecerdasannya masih di situ diberikan Tuhan ya mungkin ya, Pak ya. Yang terlalu itu yang dalam kurva normal tadi. Jadi wajib. Jadi buat saya adalah alangkah tidak masuk akalnya jika sesudah dididik itu kok malah saya bodoh. Iya. Tambah buruk. Bodoh. Padahal potensinya kan wajar-wajar saja. Oh iya Pak. Mungkin ada yang mengatakan nanti tuntutan guru itu kan sudah banyak sekarang. Nah ini gimana guru kok harus kemudian punya power ke sana lagi, padahal tuntutan guru banyak, kemudian kebutuhan guru banyak, dan tapi kemudian pemenuhannya juga sedikit. Nah ini
ada paradoks sosial lagi di sana, Pak. Kalau buat kami, Gimana dari kira-kira? pengalaman kami mengajar memberikan TOT, sebetulnya guru-guru sangat senang karena ini sebetulnya hanya mengubah bagaimana cara dia mengajar. Tetapi seringkali yang menghambat tanda kutip adalah pimpinan-pimpinan mereka. Misalnya kepala sekolahnya mengatakan, cocok macam-macam lah ngajari sing biasanya wae, misalnya. Yang biasanya saja. Bahkan ada di beberapa tempat TOT kami mengatakan, Anda tidak membawa sesuatu yang baru. Loh, justru ini memang yang lama kami ungkap kembali, yang tidak pernah Anda ajarkan. Kemudian mereka juga toh yang baru juga tidak ngefek. Mereka juga ngeri kepada pengawas. Seperti itu yang sering menjadi persoalan. Tetapi buat guru-guru yang cuek aja ya mereka ajarkan terus. Justru di beberapa kasus bahkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 di Jakarta Timur itu menjadi sekolah semacam sekolah lab kami. Itu pertama kali kami melakukan TOT di sana selama 36 jam loh, Mas. Jadi 6 pekan selama 6 kali 6. Mantap. Mengajar. Mereka sekarang sudah loncat, Mas. Rata hasil ulangan ujiannya itu dari dulu tidak pernah di bawah 15, sekarang udah masuk ke peringkat ratanya itu udah antara 8 sampai 10. Yang kedua, pembelajaran matematika tinggi banget pusatnya, Pak, ya. Matematika dulu untuk anak-anak itu sangat menyebalkan, mereka sangat tidak suka. Bahkan ada yang dianggap semacam sangat bodoh sekali. Ternyata sesudah mereka menerapkan itu, anak-anak muridnya selalu ingin, Pak, matematika lagi dong, Bu, matematika lagi dong. Jadi senang sama matematika ya, Pak, ya. Anak yang dianggap sangat bodoh itu sekarang sedang didorong untuk menjadi calon peserta Olimpiade Matematika. Menggeser paradigma dan ini persoalan sangat sederhana. Semua orang bisa kok melakukan itu. Asal dia lulus SMA dan dia ibaratkan lah. Utai waras-waras saja gitu. Bisa. Seperti yang saya katakan tadi kan, sangat sederhana kan. Misalnya kita katakan 1/4 itu apa sih? 1/4 itu 1/4. Lalu 3/4 itu apa? 3/4 ya 1/4 4 buah. Ini kan sangat sederhana. 1/4 3 buah. Ya 3/4. Kalau 3/4 ini ditambah 3/4 kan 3/4-nya itu 2 kali. Ada 1/4. Jadi 6/4 kan? Ya kalau ditambahkan jawabannya bukan seperti tadi dong. Ya bukan seperti ini. Atas di bawah, bawah di bawah, ditambah. Ditambah. Iya. Dan satu lagi. Pernahkah juga kita mengajar besar mana 1/3 dengan 1/4? Nggak cepet loh mikirnya. Dengan cara ini seperti itu. Ini 1/4. Jelas ini gedean seperti itu. Iya. Bukan 1/4 gara-gara di bawah. Gedean 1/3. Iya, betul. Banyak yang seliru di sana. Kita diajarkan seperti ini kan. Kertas biasa, Mas. Saya cuma tanya tadi disampaikan. Iya. Jadi nggak perlu alat-alat yang mahal-mahal ya, Pak, ya. Bahkan kami sampaikan sederhana. Nah, itu salah satu tagline kami, Mas. Sederhana, mendasar, kontekstual. Itu salah satu tagline kami. Oke, udah jam 5 ya? Nggak terasa. Saya masih banyak pengen. Di sana bukanya masih jam 6 lebih ya, Pak, ya? Hampir 6:30. 6:30, 6:30, sorry. 6 lebih. Masih kuat, Pak, ngobrol? Kalau mau kita bisa lanjutkan beberapa seri, nanti saya akan ajak beberapa kawan. Misalnya saya rekomendasi, dia bisa langsung memberikan contoh-contoh dari video-video yang dia buat, Mas. Dan kadang-kadang videonya itu hanya
Oh gitu, boleh Pak. 5 menit gitu videonya. Tapi wah luar biasa, bermakna sekali. Oh, Dan itu bisa langsung ditiru oleh guru. Gitu. Jangan sungkanlah saat ini meniru. jadi memang aplikatif banget ya Pak Dan ya. itu yang dibutuhkan oleh guru. Guru itu terutama SD gak butuh daki-daki, mas. Mereka nggak butuh yang namanya integral diferensial. Aduh, belum saatnya. Jadi biarkan mereka exercise Iya, saja. betul. Tapi yang di lapangan, berikanlah mereka pembelajaran yang 4 tadi, bilangan, kemudian geometri, lalu pengukuran, statistik probabilitas sederhana, itu benar. Dengan benar. Dan mudah diterima. Dan ketika diuji, mereka tidak perlu berpikir. Misalnya saya bilang tadi, yang 3 ini. Ini mas. Kalau ini secara abstrak, ya, ini kan harus disamain dulu nih. Penyebutnya 6. 6 nih bagi 2, penyebutnya 3, 2 baru dikurangin, belakangnya sama. Itu kan abstraknya. Tetapi kalau seperti ini, tanpa harus nginget di mana pembilang penyebut kan is very simple, very easy. Yang kayak gini. 3. Ya. 1/6. Itu 1/6. Karena memang ini ya Pak ya, kayaknya di SD itu anak-anak SD itu memang belum waktunya untuk belajar secara abstrak kayaknya Pak ya. School lah ya, school pendapat penelitian itu di National Council for Teachers Mathematics itu kami ambil, memang salah satunya adalah kami ikuti itu mulai dari konkret, yang ini kan konkret sekali nih. Kemudian habis itu ini digambar nanti. Ya, ada barangnya ada gitu. Jadi sepertiga itu bentuk ini digambar. Bentuknya seperti ini digambar, kemudian digambar lagi yang sepertiganya. Dan sepertiganya ini bentuk konkret digambar, bentuk sepertiganya. Nah, sepertiganya ini digambar. Jadi semuanya ketahuan, konkretnya jelas, lalu gambarnya jelas, piktoralnya jelas. Yang terakhir adalah abstrak. Abstrak itu udah mulai ditulis. Nah, abstrak itulah. Oh ya, pakai 1/3-nya itu ya. Tulis itu ditulis. Tapi sekarang kan tidak, guru langsung 1/3 dikurang 1/6. 1/3 sama dengan 2/6 dikurang. Iya, betul. 1/6 menjadi 1/6. Jadi ikutilah perkembangan kognitif dari si anak didik. Konkret, piktoral, abstrak. Betul. Sekarang itu dianggap jagoan semua, Mas. Gurunya nganggap muridnya jagoan. Langsung abstrak semua ya. Yang kanan aja semua. Yang rata. Iya. Dan mereka matang tapi yang lainnya nggak malah geser ke kiri. Dan akhirnya di ujung mereka yang sukses itu merasa nggak ada masalah, Mas, dengan pendidikan dasar. Dan mereka adalah pengambil kebijakan, mereka dosen, menganggap bisa kok, bisa, bisa. Yang nggak bisa itu faktanya enggak. Bahkan trauma. Betul. Gitu. Ya. Soal jadi sulit nanti. Baik. Oke, Pak Rizal. Terima kasih sharingnya. Saya pengen minta terakhir closing statement aja, Pak. Boleh, silakan. Mari kita pahami bahwa matematika di jenjang SD dan madrasah ibtidaiyah itu sesuatu fondasi bernalar. Sehingga jika kita peduli ini, maka kita bisa membantu para guru di SD dan MI mengajarkan matematika jenjang itu dengan baik. Dan pemerintah seharusnya fokus di jenjang SD. Karena jenjang SD ini merupakan fondasi. Jadi tidak mungkin fondasinya rapuh, kemudian kita berharap negara ini akan memperoleh pertama bonus demografi, yang kedua memperoleh PDB 5 sebelum 30 atau PDB nomor 4 tahun 2050. Apalagi 2045 kita adalah 100 tahun yang merdeka. Demikian. Kemerdekaan. Siap. Terima kasih Pak, luar biasa sharingnya.